Katakanlah 3 juta, 4 juta jamaah itu insya Allah diampuni dosanya semua. Masya Allah. Kalau dipersingkat, tentu biaya hajinya lebih murah, hanya barangkali yang perlu dipikirkan traffic lalu lintasnya, traffic pesawatnya. Karena kan kenapa lama begitu? Karena untuk Menunggu ganti antrian pesawat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Talk dimanapun Anda berada, semoga dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali bertemu dengan saya, Emrul Saifuddin, dalam podcast Talk obrolan renyah dakwah. Kali ini, dalam kajian spesial, kita akan membahas mengenai seputar haji dengan narasumber Ketua Kodi DKI Jakarta, Kiai Haji Jamaluddin Faisal Hasim MH. Bagaimana kabarnya Pak Kiai? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Kiai ya. Ente gimana, sehat? Alhamdulillah sehat Kiai. Baguslah, selalu sehat dan selalu semangat. Ya. Siap. Ngobrol apa kita hari ini? Kita akan ngobrol mengenai seputar haji Kiai. Karena jamaah Indonesia sudah banyak yang tiba di Tanah Suci. Mungkin yang pertama, apa pesan Kiai terhadap jamaah haji? Hal-hal yang harus dilakukan dan apa yang dihindari agar tidak melanggar syariat ibadah haji. Baik, terima kasih Pak Nurul. Sepertinya sekarang itu sudah masuk Zulhijjah, ya. Karena kalau sesuai kalender itu Lebaran Idul Adha itu jatuhnya tanggal 6 Juni. 6 Juni itu kan 10 Zulhijjah. Jadi 1 Zulhijjahnya itu di akhir Mei. Di akhir Mei itu berarti tambah 4, misalnya 26. Ya, 26 Mei itu sudah masuk Zulhijjah. Nah, itu artinya ya, di tanggal 1 Mei besok itu, 1 Juni besok itu adalah terakhir jamaah masuk ke tanah suci. Karena H-5 daripada wukuf itu sudah close semua. Posisinya jamaah harus sudah di tanah suci, baik yang jamaah reguler, haji plus, maupun jamaah haji yang lain itu sudah harus di tanah suci, karena mereka semua akan siap untuk nanti prosesi yang namanya Armusna, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Yaitu dimulai dari tanggal 8 Zulhijjah, malam 9 atau malam Tarwiyah, mereka bergerak ke Padang Arafah, kemudian nanti menginap di Padang Arafah di tendanya, kemudian besok pagi mereka siap-siap, nanti begitu zuhur tanggal 9 itu dimulailah prosesi yang namanya wukuf. Jadi mulai dengan sholat zuhur dan sholat asar qashar jamak, ya. Kemudian ada khutbah wukuf. Setelah khutbah wukuf sampai maghrib, jamaah dipersilahkan untuk apa saja, berdoa dan sebagainya, karena itu waktu yang sangat mustajab dan semua dosa diampuni, termasuk dosa besar juga diampuni kalau kita taubat. Tidak ada pengampunan dosa yang lebih besar daripada hari Arafah. Ya, diceritakan bagaimana setan itu teriak karena di hari itu Allah mengampuni begitu banyak orang. Katakanlah 3 juta, 4 juta jamaah itu insya Allah diampuni dosanya semua. Masya Allah. Ya, itu adalah sebuah keberkahan. Sampai maghrib nanti mereka akan persiapan ke Muzdalifah. Nah, setelah sholat maghrib mereka bergerak ke Muzdalifah. Di Muzdalifah mereka seharusnya menginap, tapi karena pertimbangan tempat Muzdalifah yang sangat kecil, tidak semua jamaah kemudian turun ke lapangan. Seharusnya tuh turun ke lapangan, menginap di situ sampai menjelang subuh, kemudian sambil mengumpulkan kerikil. Ya, kerikil untuk lontar jumroh itu jumlahnya sekitar 70 batu. 70 batu itu minimal. Dengan catatan tidak ada yang meleset. Kalau itu harus lebih. Nah,
Jadi sekarang itu katanya jamaah cukup eh, lewat saja dengan bis. Nah, setelah itu batunya nanti udah dibantu oleh Petugas haji sudah petugas, dikumpulkan. ya udah dikumpulkan. Gitu. Nah, setelah itu tanggal 10 Zulhijjahnya setelah subuh masuk ke tenda Mina. Masuk ke tenda Mina karena kalau berdasarkan sunnah itu tanggal 10 Zulhijjah di hari raya Id, jamaah haji tidak sholat Id, ya, tapi dia akan melontar jamarat jumroh akobah di waktu pagi, waktu duha. Itu kalau sunnahnya Nabi. Tapi ya karena semua orang menginginkan itu dan itu yang sering terjadi kecelakaan itu selalu di jam-jam itu, maka jamaah Indonesia dan berbagai negara semua dibagi waktunya gitu. Biasanya Indonesia itu setelah zuhur baru diperkenankan untuk berangkat ke Jamarat untuk jumroh akobah hanya satu, karena Jamarat itu kan ada 3, Ula, Wusto, Akobah. Hanya akobah saja untuk tanggal 10 Zulhijjah. Setelah itu boleh tahallul. Nah, tahallul artinya sudah boleh ganti baju ihramnya yang tadi dari malam 9 itu sudah pakai baju ihram, nggak boleh minyak wangi, nggak boleh cukur rambut, gunting kuku, itu sudah boleh semua. Sampai nanti menuju tahallul sani, yaitu setelah tawaf ifadah dan sa'i, ya. Itu baru tahallul yang terakhir. Nah, ini semua adalah rangkaian ibadah haji. Jadi ibadah haji sendiri intinya tidak lebih. Nah, setelah itu tanggal 11, 12, 13 itu adalah ada yang melontar jamarat. Ada yang 11, 12 saja balik ke Mekah namanya nafar awal. Kalau yang tanggal 13 balik ke Mekah nafar sani, nafar kedua, rombongan kedua. Nah, ibadah haji itu intinya itu 5 hari itu, 5 atau 6 hari. Nah, makanya sekarang ada wacana dari Kementerian, dari MUI agar ibadah haji dipersingkat jadi 20 hari. Sekarang ini 40 hari. Jadi 40 hari itu di Mekah itu mereka kurang lebih 29 hari. Jadi zaman saya dulu berangkat haji itu kita sampai apal jalan-jalan itu karena sana Saking sini. saking Lamanya udah sering banyak yang dilihat gitu ya. Nah, itu kalau dipersingkat tentu biaya hajinya lebih murah. Hanya barangkali yang perlu dipikirkan traffic lalu lintasnya, traffic pesawatnya. Karena kan kenapa lama begitu? Menunggu antrian pesawat. Ya, gitu. Jadi itu. Ini pembahasan yang sangat menarik ya. Tadi kalau dari MUI mengusulkan pelaksanaan ibadah haji 20 hari, artinya semakin singkat waktunya, otomatis juga semakin efisiensi mengenai anggaran. Ya. Tapi sebelum ke situ, kita akan bahas apa sih Kiai makna atau filosofi dari setiap rangkaian ibadah haji. Misalkan kita tawaf, memang itu suatu ibadah, terus sa'i, lalu wukuf dan sebagainya. Apakah ada makna tersendiri atau filosofi? Iya, pastilah. Ibadah haji itu ibadah, kalau bahasa saya ibadah napak tilas. Ibadah napak tilas. Napak tilasnya Nabi Ibrahim, napak tilasnya Nabi Ismail, napak tilasnya Rasulullah SAW dan para nabi. Karena perintah berhaji itu sendiri sudah sejak Nabi Ibrahim. Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Itu perintah berhaji. Ya. Sebelumnya sudah dari zaman Nabi Adam semua sudah. Bahkan sebelum Nabi Adam lahir turun ke bumi, ya, yang namanya Ka'bah itu meskipun bukan bangunan kotak itu masih berupa batu-batu saja. Itu sudah menjadi tempat tawafnya para malaikat. Karena malaikat di bumi minta supaya ada tempat tawaf seperti di langit itu di Baitul Ma'mur. Maka Allah tunjuk di situ sebagai, dan konon katanya titik Ka'bah itu dengan Baitul Ma'mur itu satu garis. Kalau garis langsung gitu. Nah, ini ibadah haji itu memang luar biasa. Kenapa? Dikatakan rukun Islam paling puncak. Ada ibadah yang sifatnya qalbiyah, seperti rukun iman itu ibadah qalbiyah, hanya mengimani.
Iman kepada Allah, malaikat, rasulnya, kitabnya, Kitab-kitab. hari kiamat, takdir, itu ibadah imaniyah, nggak keluar deh. Begitu masuk ke Islam, maka rukun Islam yang pertama, iman itu diwujudkan dalam bentuk syahadat. Syahadat. Nah, iman kolbiyahnya di apa? Di rukun iman, ya, ketika bersyahadat menjadi ibadah lisaniyah, jenis ibadah yang sifatnya di lisan. Sholat, ya, gabungan daripada ibadah yang di lisan karena ada bacaan-bacaan, kolbiyah karena ada niat, ada khusyuk di situ. Kemudian juga ada yang namanya gerakan-gerakan. Disitulah sholat juga masuk kategori ibadah jasmaniyah atau jasadiyah. Ya, jadi kolbiyah, lisaniyah, jasadiyah. Begitu masuk ke puasa, kembali lagi ke kolbiyah. Karena puasa itu nggak ngapa-ngapain. Itu hanya menjaga hati, tidak makan, tidak minum, dan sebagainya. Hanya hati aja yang dijaga. Ya, hati dan anggota tubuh. Begitu masuk keempat, yang namanya zakat. Maka ada jenis lagi ibadah yang namanya ibadah maliyah. Karena di dalam zakat itu tidak ada gerakan, tidak ada bacaan-bacaan tertentu, tapi cukup ya asal tahu bahwa berapa jumlah yang harus dibayarkan, kemudian niatkan, serahkan, udah zakat. Jadi ibadah zakat itu ada ibadah maliyah. Jadi ada kolbiyah, lisaniyah, jasadiyah, maliyah. Haji, ya ini semuanya. Semuanya Ya kayaknya. kolbiyah, Tempat-tempatnya ya. ya pasti haji itu niatnya harus benar, kemudian juga jasadiyah. Wah, jasadiyah tuh fisiknya luar biasa. Lisaniyah ya, bacaan-bacaan di dalam toa, baca. Kemudian jasadiyah itu fisiknya luar biasa, bahkan ibadah haji itu jauh lebih berat daripada jasadiyahnya sholat. Sholat paling cuma 5 menit. Haji itu berhari-hari. Jalan jauh, ya tawaf satu ring aja putar Perlu berapa? persiapan fisik yang cukup. Sangat. Makanya orang sakit itu tidak disarankan berangkat haji. Ya. Kemudian yang keempat maliyahnya nggak juga. Maliyahnya haji sangat mahal. Sangat mahal dan besar. Biaya 40 hari itu normalnya itu sekitar 100 juta. Ya. Karena kita menganut sistem antrian, maka dana yang di antrian itu mengendap dan kemudian dikelola ya dalam satu badan keuangan haji. Nah, hasil daripada pengelolaan itu dipakai untuk mensubsidi separuh. Jadi jamaah bayar maksimal 50-an juta saja. Itu pun Presiden Prabowo minta supaya kalau bisa lebih murah lagi. Mudah-mudahan ya makin turun, tiket pesawat makin turun, semua. Nah, itu jadi jamaah haji kita sebenarnya membayar hanya separuh daripada seharusnya. Karena tinggal 40 hari di tanah suci itu dengan makannya, dengan pesawatnya, dengan macam-macam akomodasi transportasi. Tentu nggak cukup uang 50 juta itu nggak cukup. Ya. Kita umroh saja cuma 9 hari 30 juta. 30 jutaan ini ibadah haji yang Iya. 40 hari. Nah, itu. Artinya bisa jutaan. dipikirkan. Nah, tadi kalau seandainya ibadah haji betul-betul 20 hari, maka penghematannya luar biasa. Juga orang tidak perlu meninggalkan tanah air sampai sekian lama untuk ibadah haji. Yang bekerja bisa kerja lagi, yang lain-lain lah segala bisa menyelesaikan segala urusan. Efisiensi anggaran, efisiensi waktu, efisiensi tenaga. Ya. Kemudian di dalam gerakan ritual haji itu banyak pelajaran-pelajaran. Ya. Tawaf misalnya itu kita belajar tentang bagaimana memusatkan poros. Ya. Secara fisik Ka'bah itulah poros kita. Tapi secara rohani poros kita bukan Ka'bah. Poros kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita menjaga untuk memelihara fokus hidup kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Allah sebagai fokus. Itulah utara. Kenapa 7? Kenapa berlawanan arah jarum jam? Itu semua kalau ibadah sifatnya sudah paket jadi. Ya. Kalau kita bisa kira-kira hikmahnya apa? Angka 7 itu adalah angka yang istimewa. Banyak sekali ya yang berkaitan dengan angka 7. Ya kan? Langit ada 7, bumi lapisannya 7, ya segala macam, penciptaan 7, segala macam. Ya, itu kelebihan dari angka 7 itu banyak sekali. Ya.
Al-Quran itu Al-Fatihah 7 ayat, ya kan? Kemudian banyak lagi 7 itu. Kemudian kenapa lawan arah jam-jam? Karena ternyata pergerakan, kalau setelah teknologi menemukan, astronomi menemukan, pergerakan kosmos dan semua itu semua bergeraknya seperti pergerakan tawaf, bukan seperti pergerakan jarum jam. Iya. Karena kalau jarum jam kenapa? Karena begitu, karena dia dia menuju ke angka yang lebih besar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, gitu kan. Tapi kalau semua tawaf, bahkan gerakan-gerakan berputar, banyak hewan-hewan misalnya itu poros-porosnya itu semua rata-rata seperti gerakan tawaf. Termasuk juga gerakan-gerakan bintang di galaksi. Kalau kita lihat foto-foto galaksi, itu lengkungannya seperti itu. Jadi lebih ke kiri gerakannya. Ini semua adalah hikmah yang sangat besar. Jadi bahwa ibadah haji itu mengandung banyak pelajaran. Ya. Kita tidak pernah menyembah Ka'bah. Ini seperti tuduhan orang-orang kafir non-muslim yang mengatakan bahwa Ka'bah disembah, ya, bangunan apa yang disembah. nyembah batu gitu kan, ngelilingin batu kayak orang nggak ada kerjaan. Ritual itu tidak bisa terlalu dilogikakan. Namanya ritual. Dalam agama lain pun banyak ritual yang tidak bisa dilogikakan. Jadi kalau kita bicara ritual, maka itu sudah tuntunan dari sana. Bahwa kita bisa menebak ini maknanya, itu adalah hikmah-hikmah yang kita mampu jangkau. Tapi selebih dari itu hanya Allah yang tahu kenapa begitu. Ya. Kemudian sa'i misalnya, Safa dan Marwah, itu juga dulu kan melambangkan bagaimana perjuangan Bunda Siti Hajar ya, mencari air untuk Sayyidina Ismail putranya. Dan itu menggambarkan satu perjuangan yang tidak kenal lelah. Itu pun 7 kali putaran. Masih 7 lagi seperti tawaf. Kemudian wukuf di Arafah. Ini menggambarkan, orang dikatakan ini seperti padang mahsyar mini, di mana seperti hari kiamat, semua orang bajunya sama, pakaiannya sama, nggak ada yang mewah, nggak ada yang berlebihan, semuanya sama, ya. Kemudian berada di satu padang yang sama. Seperti seakan-akan kita latihan di padang mahsyar menjelang pengadilan Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua jamaah berkumpul di situ, tidak terkecuali. Tidak ada haji tanpa wukuf. Jadi kalau haji nggak pakai wukuf nggak sah. Gitu. Nah itu di sana melambangkan kesetaraan manusia. Apapun jabatannya, siapapun, pangkatnya, siapapun, mau semua presiden, mau raja, mau rakyat, menteri, biasa, mau siapa aja, pokoknya di Arafah itu semua sama, di padang yang sama, pakaiannya sama, nggak mentang-mentang presiden terus kemudian baju ihramnya itu pakai emas, nggak ada. Atau raja misalnya baju ihramnya pakai mutiara sutra, enggak, sama. Jadi semuanya itu melambangkan kesederhanaan, bahwa manusia itu pada hakikatnya sejatinya itu ya seperti ini. Lahir ke dunia tanpa baju, dan nanti juga di kuburan ya hanya membawa beberapa 3 lembar kain yang itu bukan kain yang mewah. Karena di kuburan itu mau kain mewah, mau kain sederhana tidak ada masalah. Kain itu lama-lama akan hancur dimakan oleh tanah, dan termasuk tubuh manusia pun akan. Itulah barangkali pelajaran-pelajaran hikmah daripada haji yang bisa kita pelajari. Intinya adalah haji itu kita seakan-akan diajak untuk merenungi kehidupan kita, perjalanan. Dari mulai berangkat dari tanah air, ya. Bahkan sampai Imam Nawawi itu di dalam kitabnya mengatakan, ya, perlakukan ini seakan-akan ini perjalanan yang mungkin tidak akan kembali. Jadi minta maaf sama semua orang, ada salah minta maaf, ada hal-hal yang perlu dihalalkan, minta halalnya, kezoliman ataupun yang pernah dirampas kembalikan, yang punya hutang dibayar. Karena seakan-akan dia tidak kembali lagi ke tanah suci. Bahkan ada yang mengatakan bikin surat wasiat untuk anak-anaknya. Apalagi zaman dulu kayaknya naik ya, kapal laut itu berbulan-bulan kan. Kalau zaman dulu. Sekarang pesawat. Sekarang saja tetap saja begitu. Dan sampai hari ini orang-orang tua itu banyak yang berangkat ke tanah suci, memaksakan diri karena berharap meninggal di tanah suci. Karena dalam sebuah hadis, orang yang meninggal di
dalam perjalanan haji, baik menjelang atau sesudah di dalam perjalanan itu, baik pergi maupun pulangnya, maka setiap tahun sampai hari kiamat dia dapat pahala haji setiap tahun. Masya Allah. Makanya orang pengen Iya. mati Sempat di juga sana. saya kayak dengar ada itu tetangga saya yang berdoa memang sudah sepuh pengen meninggal di Iya, sana ya. iya. Tapi banyak juga yang udah parah di sana sampai meninggal pulang ke tanah air yang belum meninggal, begitu sampai Jakarta Baru tanah air meninggal baru kayak. meninggal, iya. Berarti kalau itu Ya bukan bukan kematiannya bukan di sana bukan di sana gitu. kayaknya. Ya macam-macam lah. Tapi Kalau kan sampai Bandara Soekarno-Hatta kira-kira gimana Ki? Sudah terhitung apa belum? ya kalau belum sampai rumah ya insya Allah masih Ini terhitung. kadang-kadang kan pertanyaan dari kaum milenial itu kayak agak-agak Iya nggak apa-apa. ini. Pokoknya safar itu sebelum sampai ke rumahnya itu masih safar. Berarti Termasuk udah masuk Jakarta di misalnya belum nyampe Terminal rumah. 3 belum termasuk ya, belum sampai Mm-mm. rumah kayak. Atau misalkan perjalanan rumahnya di Pancoran, ternyata di Ancol, di tol meninggal Iya, kayak itu berarti masih 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 ya, dalam safar. Kan dia belum nyampe rumah. sampai rumah kayak ya. Iya, safar itu kalau sudah sampai di kampungnya, Hmm. rumahnya. Itu baru berakhir. Itu. Jadi betapa misalnya janji ya. Katakan eh, para al-hujjaj wufudullah. Para hujjaj itu orang yang melaksanakan haji itu adalah utusan atau duta besarnya Allah. Jadi mereka itu terhormat sekali, ya kan? Sampai ada hadis lain yang katakan al hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada pahala yang pantas kecuali surganya Allah Subhanahu Wa ta'ala. Nah, kayak menarik sekali. Konsep haji mabrur ini seperti apa sih, Kiai? Ya, mabrur itu kan artinya dari kata-kata bir. Marra ya, bir. Artinya baik, penuh kebaikan. Mabrur itu artinya hajinya penuh kebaikan. Pertama, haji mabrur itu haji itu diterima oleh Allah. Hajinya. Hajinya Karena yang ada diterima. juga orang yang haji nggak diterima oleh Allah. Ada. Ya. Misalnya ada sebuah hadis itu yang mengatakan nanti akan datang zaman kata Nabi orang-orang kaya itu atau para ningrat itu pergi haji untuk jalan-jalan. Orang-orang yang menengah pergi untuk berdagang. Orang-orang miskin pergi untuk minta-minta. Ya, itu terjadi sekarang. Yang bisnis-bisnis. Ya. Kalau yang dari Afrika itu hitam-hitam tuh biasanya berangkat ke Mekah minta-minta. Jadi pengemis. Pakai jilbab, pakai hitam-hitam, cadar, segala macam. Pengemis itu. Bahkan dalam tanda kutip ada yang menjadi pencopet itu. Iya macam-macam. Ya. Nah, itu dengan niatnya masing-masing. Itu haji itu kata Nabi. Jadi nggak semua yang ada di tanah suci itu orang niatnya haji beneran. Nah ini mabrur ini diterima hajinya oleh Allah. Kan? Yang kedua mabrur itu artinya dia tambah baik. Maka dikatakan sahabat itu bertanya, wama birruhu ya Rasulullah. Birnya, mabrurnya haji itu apa? Rasulullah mengatakan tibul kalam wa ifsya'us salam. Ucapannya baik setelah pergi haji dan juga senang menebarkan salam. Artinya orang yang senang menebarkan kedamaian, salam. Ada riwayat lain mengatakan tibul kalam wa it'amut ta'am. Bagus omongannya dan sering memberi makan orang-orang miskin. Itu ciri-ciri orang yang haji mabrur. Pokoknya tambah baik deh. Tambah sedekahnya, tambah solehnya. Tapi kalau pulang haji, iya, pulang haji masih suka dugem, masih suka nongkrong, ya itu berarti hajinya nggak diterima oleh Allah. Karena ukurannya itu, ya ukuran haji itu diterima atau tidak. Maka berat menyandang titel haji, kita ada tanggung jawab untuk tidak menodai, ya. Termasuk godaannya juga lebih berat udah pergi haji. Setannya juga naik kelas. Kalau sebelum haji setannya kopral, setelah pergi haji setannya udah kolonel gitu. Iya kan? Iya, karena haji itu kan misalnya dia udah megang masjid, udah megang yayasan, udah gagah panggil Pak Haji. Dipanggil mana Pak Haji? Iya. Kalau dipanggil Haji marah. Iya, macam-macam nanti sombongnya kan. Ada yang dulu Haji Muhyiddin pergi haji 3 kali, ya kan? Nah, saya pergi haji 3 kali gitu, bangga-banggain kemana-mana sampai si siapa tukang bubur itu dikatain, ya kan? Ya, jadi banyak gitu ya dalam
kehidupan tuh kita bisa melihat apakah haji itu mabrur. Tapi semua kita doakan tentu saja yang pergi haji hari ini, kemarin, dan yang akan datang semua mabrur. Cukup ya? Baik, lagi? Oke, luar biasa sekali pembahasan kita. Tidak terasa sudah lumayan lama kita berbincang pada podcast Kodi Talk. Bagi Sama-sama. para sobat Kodi Talk yang masih penasaran mengenai perihal seputar haji, bisa langsung DM atau hubungi ke admin podcast Kodi Talk. Nanti pada sesi Kolom lain komentar akan juga kita ada kan? bahas ya. Di kolom komentar Di kolom ya. komentar boleh atau via DM boleh. Nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya dengan narasumber kita, Kiai Haji Jamaluddin Faisal Hasim. Sekali lagi, terima kasih buat Sobat Kodi Talk yang sudah setia stay tune di channel podcast Kodi Talk. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak, Kiai, Sama-sama. atas waktunya. Senang. Alhamdulillah.